guys, kembali lagi di channel Yende. Dikarenakan akhir-akhir ini belum masuk ke musim hujan, jadi di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Gladiator yang dirilis pada tahun 2000. Film ini menceritakan tentang seorang jenderal yang dibuang oleh putra mahkota kerajaan yang tamak akan kekuasaan. Si jenderal itu pun harus melanjutkan hidupnya sebagai budak dan gladiator untuk membalaskan dendamnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan seorang pria yang merupakan jenderal Romawi sekaligus penduduk asli Hispania bernama Maximus Decimus Meridius. Pada saat itu, tepatnya tahun 180 Masehi, Maximus sedang memimpin tentara Pelic Legion untuk melawan kaum barbar Germanik. Maximus dan pasukannya kemudian menunggu utusannya yang sedang mengecek keberadaan musuhnya. Namun utusannya tersebut malah kembali dengan keadaan mati terpenggal di atas kudanya. Dan di saat itulah kaum Germanik muncul sambil membawa kelapa yang terpenggal. Melihat kalau kaum Germanik tidak menyerah, Maximus pun memberitahu bawahannya yaitu Jenderal Quintus kalau ia akan melakukan rencana kedua. Maximus lalu pergi ke arah hutan untuk menemui prajurit berkudanya, di mana nantinya Maximus akan memimpin pasukan ini untuk mengepung kaum Germanik dari arah belakang. Dan ketika semuanya sudah terencanakan, Quintus pun memulai perang dengan mengirim serangan anak panah dan ulti YSS. Peperangan itu kemudian semakin menjadi-jadi saat pasukan Roma dan Germanik mulai pertempuran jarak dekat. Pertempuran itu disaksikan secara langsung oleh Kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang sejak dari awal mengikuti peperangan ini. Ketika pasukan Germanik mulai kewalahan, dari situlah Maximus beserta pasukan berkudanya datang dari arah belakang dan mulai menyerang kaum Germanik secara membabi buta. Alhasil, peperangan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Maximus dan prajuritnya, sehingga perang panjang yang sudah berjalan selama 12 tahun itu akhirnya berakhir. Kemenangan Maximus ini mendapat penghormatan dari sang Kaisar Marcus Aurelius yang sudah sangat tua. Setelah peperangan usai, putra-putri Marcus yaitu Commendus dan Lucilla baru saja tiba di medan perang. Commendus lalu pergi ke medan peperangan dan mencoba caper ke ayahnya yang sedang memberi hormat kepada Maximus. Commendus lalu berniat untuk mengadakan pesta perayaan kemenangan mereka. Namun Marcus terlihat tidak tertarik dan lebih bangga ke Maximus. Dan hal inilah yang membuat Commendus menjadi iri dan cemburu dengan Maximus. Di malam harinya, Maximus mengecek prajurit-prajuritnya yang terluka akibat perang. Tapi setelah itu, ia diajak oleh Commendus dan diperkenalkan ke para petinggi-petinggi kekaisaran. Commendus lalu memberitahu Maximus kalau pejabat-pejabat atau senat di situ kebanyakan korup. Jadi ia pun ingin mengajak Maximus untuk memberantas mereka. Tapi Maximus tidak begitu yakin karena yang ia inginkan sekarang hanyalah pulang ke rumah dan bertemu dengan anak istrinya. Di hari berikutnya, Marcus mengundang Maximus ke hadapannya. Tapi sebelum Marcus membahas masalah inti, ia ingin tahu pandangan Maximus tentang Roma kelapa. Dan menurutnya Roma kelapa adalah biskuit yang enak.
Maximus juga menceritakan tentang keluarga kecilnya yang tinggal di sebuah wilayah perkebunan. Dan tepat hari ini juga, Maximus telah meninggalkan mereka selama 2,5 tahun demi memperbesar wilayah Roma. Merkus lalu mulai mengobrol serius. Karena kali ini ia sudah mulai merasa bau tanah, jadi ia memutuskan untuk menunjuk Maximus yang memiliki moral yang baik sebagai penggantinya. Dengan begitu, Merkus menganugerahkan gelar Caesar atau Kaisar kepada Maximus dengan harapan bisa menghidupkan kembali Roma. Tapi Maximus menolak karena ia tak paham betul tentang politik. Apalagi Merkus memiliki putra yang bisa dijadikan penerusnya, yaitu Commodus. Namun Merkus mengatakan kalau Commodus itu tidak pantas mendapatkan gelar tersebut karena kelakuannya yang seperti anak pang. Alhasil Merkus pun memberi Maximus waktu untuk memikirkan hal itu lagi. Setelah keluar dari tenda Merkus, Maximus kemudian bertemu dengan Lucilla dan keduanya mengobrol sebentar, di mana Maximus mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya suami Lucilla. Lucilla juga memiliki seorang putra yang bernama Lucius dan seumuran dengan putra Maximus. Usut punya usut, ternyata dulu Lucilla pernah menembak Maximus, namun karena Lucilla kurang menonjol, Maximus pun menolak cintanya. Di malam harinya, Maximus masih kepikiran dengan obrolannya bersama Kaisar Merkus. Jadi ia bertanya ke pelayannya yaitu Cicero tentang kesulitan tugas yang harus dikerjakan. Cicero pun menjawab kalau seberat apapun tugas yang ia punya harus tetap dikerjakan karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, Commodus pergi ke tenda Merkus untuk mengajaknya mengobrol mengenai hak waris. Namun belum sempat mengatakan hal itu, Merkus tiba-tiba muncul dan mengungkapkan fakta ke Commodus kalau ia tidak akan meneruskan tahtanya dan yang akan menjadi kaisar selanjutnya adalah Maximus. Tentunya ini membuat Commodus menyesak dan menangis karena ia merasa selama ini sudah melakukan yang terbaik dan berpikir kalau ayahnya itu tidak menganggapnya sebagai anak. Merkus lalu mencoba menenangkan Commodus dengan memeluknya. Namun, Commodus malah mengambil kesempatan itu untuk membunuh ayahnya. Tak lama kemudian, Maximus pun dibangunkan dari tidurnya dan diberitahu kalau Kaisar telah meninggal. Saat Maximus mengecek jasad Merkus, Maximus menemukan kejanggalan karena para ahli kesehatan tidak ada yang mengetahui penyebab kematian Kaisar. Di saat itu juga, Commodus mengeklaim kalau dirinya kini menjadi Kaisar dan meminta kesetiaan Maximus. Tapi Maximus sadar kalau Commoduslah penyebab kematian Kaisar. Alhasil Maximus pun menolak jabatan tangan Commodus dan pergi begitu saja. Lucilla juga terlihat sangat kesal dengan Commodus sampai-sampai ia menamparnya. Tapi bagaimanapun kini, Commoduslah yang resmi menjabat sebagai kaisar. Maximus lalu berniat untuk melaporkan kejadian ini ke senator. Namun Commodus menyuruh Jenderal Quintus untuk menangkap Maximus dan mengeksekusinya. Maximus pun meminta temannya itu untuk menjaga keluarganya. Akan tapi Quintus malah menjawab kalau istrinya dan anak Maximus juga akan dibunuh. Maximus kemudian dibawa oleh 4 praetorion, yaitu pengawal kaisar, ke perbatasan Roma, di mana ia akan dieksekusi. Tapi untungnya, sebelum pedang itu menusuk kelapa Maximus, Maximus berhasil melawan mereka dan membunuh ketiga praetorion. Maximus lalu meraih pedangnya dan mengayunkan pedang tersebut untuk membunuh satu praetorion terakhir. Meskipun Maximus berhasil membunuh mereka semua, tapi ia terluka di bagian bahunya. Setelah itu Maximus kemudian lanjut mengendarai kudanya menuju ke kampung halamannya. Tapi sayangnya Maximus terlambat karena Commodus telah mengirim praetorion lain untuk membunuh istri dan anak Maximus. Sesampainya di kampung halaman, Maximus melihat perkebunan dan rumahnya sudah dibakar beserta pelayannya.
Tak hanya itu, ia juga mendapati istri dan putranya yang terbunuh digantung di depan rumahnya. Maximus lalu segera mengubur mayat anak dan istrinya tersebut sampai-sampai ia ini tertidur di samping makam mereka. Dan lama kemudian, datanglah beberapa orang yang membawa Maximus pergi dari tempat tersebut. Ternyata mereka adalah para pedagang budak yang akan membawa Maximus ke Zug Sebar, yaitu sebuah kota Romawi di Afrika Utara. Di dalam perjalanan, Maximus bertemu budak lain bernama Juba yang memberi obat ke luka Maximus. Singkat cerita, sesampainya di Susabar, Maximus lalu dibeli oleh Antonius Proximo yang merupakan mantan gladiator dan kini menjadi ketua yang memaksa para budaknya untuk bertarung di turnamen arena. Proximo lalu mengajari Maximus serta budak lainnya cara bertarung agar bisa bertahan di arena. Selama pelatihan, mereka belum tahu nama Maximus dan hanya memanggilnya orang Spanyol. Di saat latihan, Maximus juga menolak untuk bertarung dan diam saja saat dipukuli oleh seniornya. Hal ini Maximus lakukan karena ia sudah tidak punya lagi tujuan hidup. Melihat tindakan Maximus, Juba pun mendekatinya setelah latihan dan mencoba mengajaknya mengobrol. Keesokan harinya, Maximus dan budak lain disiapkan untuk memasuki arena turnamen gladiator. Tapi sebelum itu, Proximo memberi kata-kata dari Pascol, karena bagaimanapun juga kematian akan menghampiri mereka. Meski tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi mereka bisa memilih bagaimana mereka meninggal agar tetap dikenang sebagai pria sejati. Dari kata-kata itulah, Maximus bangkit dari keterpurukannya dan memutuskan untuk memilih kematiannya yang layak. Saat memasuki arena gladiator, tangan Maximus diikat dengan jubah, begitu pula dengan lainnya yang saling diikat. Mereka dipaksa untuk melawan para petarung yang memiliki senjata lengkap dan berbadan besar. Meskipun awalnya Maximus menolak untuk bertarung, tapi mau tak mau, ia harus melawannya sehingga menunjukkan keterampilan bertarungnya yang sangat hebat. Hal itu membuat Proximo terlihat kagum dengan kehebatan Maximus yang ternyata bukan kaleng-kaleng. Alhasil, Maximus pun memenangkan pertandingan itu dan mendapat banyak dukungan dari para penonton. Sementara itu di Roma, Commodus dan Lucilla baru saja tiba di pusat kota untuk menemui para senat kekaisaran. Saat hendak jagok, Senat Grekus lalu melaporkan keluhan tentang wabah mematikan di suatu wilayah ke Commodus karena kini ia yang memimpin Roma. Namun Commodus malah tidak mempedulikan keluhan tersebut karena menganggap kalau masalah itu terlalu berat untuk dirinya. Alhasil Lucilla pun turun tangan untuk menengahi mereka. Setelah rapat selesai, Commodus merasa kesal karena beberapa senat ada yang tidak suka dengan dirinya. Dan untuk mendapatkan perhatian dari para rakyat guna melambungkan namanya, Commodus pun memberitahu Lucilla kalau dirinya akan membuka turnamen gladiator dengan alasan untuk memberi penghormatan pada ayahnya yang meninggal. Dengan adanya gladiator di Colosseum, para rakyat pasti akan menyukai Commodus karena telah mengadakan turnamen gladiator yang sudah puluhan tahun tidak dijalankan lagi. Di sisi lain, Maximus sudah mulai terbiasa dengan kehidupan barunya tersebut. Ia juga mulai berteman dengan Juba, gladiator Nurmedian, dan prajurit Germania bertubuh kekar yang bernama Balmon. Maximus kemudian memasuki arena pertarungan selanjutnya dan berhasil membunuh semua musuhnya hanya dengan waktu yang singkat. Pertarungan kali ini tidak mendapat sorakan dari penonton karena pertarungan itu tidak seru dan Maximus mengalahkan musuhnya dengan sangat cepat. Meskipun begitu, Maximus masih menjadi idola untuk orang-orang di sana.
Setelah pertunjukan selesai, Maximus menghadap ke Proximo, di mana ia memberitahu kalau Kaisar Commodus baru saja mengadakan turnamen gladiator secara besar-besaran. Dan para gladiator Proximo disewa untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi Maximus untuk bertemu dengan Kaisar Commodus dan membalaskan dendamnya. Proximo lalu memberi masukan ke Maximus kalau pertempuran gladiator bukan hanya soal saling bunuh, tapi bagaimana keseruan berjalannya pertarungan sampai mereka mendengar sorakan dari para penonton. Gak cuma itu, Proximo juga bercerita kalau dirinya seorang budak yang berpartisipasi dalam gladiator sampai akhirnya Proximo memenangkan pertandingan dan dibebaskan oleh Kaisar Marcus yang sampai saat ini dipandang bijaksana oleh Proximo. I will win the crown. Use this. Singkat cerita, Proximo pun membawa Maximus dan para gladiatornya ke kota Roma. Sesampai di sana, Proximo langsung mencium patung Marcus sebagai tanda pertemanan mereka dulu. Good to see you again, old friend. Sedang di tempat lain, Lucilla mendapati kalau Commodus sedang mengamati putra Lucilla yaitu Lucius. Commodus lalu mengobrol dengan Lucilla, di mana ia masih tidak suka dengan para senat karena menganggap kalau mereka hanya menghalangi kesuksesan Roma. Alhasil, Commodus berencana untuk membubarkan senat di hari perayaan penghormatan ayahnya. Mendengar keluhan kakaknya itu, Lucilla pun diam-diam menemui senat Gracchus dan Gaius di malam harinya. Di sana Lucilla lalu menceritakan tentang Commodus yang semakin hari semakin obses dengan jabatannya. Bahkan Commodus juga menjual semua persediaan gandum yang tentunya semakin lama akan membuat rakyat mereka kelaparan. Gak cuma itu, Lucilla juga sangat khawatir dengan Lucius yang mungkin akan menjadi korban Commodus selanjutnya karena nantinya Lucius akan menjadi penerus kaisar. Meskipun begitu, mereka tidak bisa bertindak apapun karena semua yang memegang kendali adalah Commodus. Alhasil, Gracchus pun berencana untuk sementara ini mengikuti semua perintah Commodus. Dan setelah itu mereka akan bertindak serta mengkhianati Commodus di waktu yang tepat. Most fundamental task of government. The future pays for it. Keesokan harinya, Maximus dan yang lainnya mulai dipersiapkan untuk maju ke arena gladiator. Di saat sedang menunggu, putra Lucilla yaitu Lucius berkeliling dan mendekati kandang Maximus. Lucius yang penasaran dengan gladiator yang dijuluki sebagai orang Spanyol itu pun mulai mengajak ngobrol Maximus. Sampai akhirnya Maximus sadar kalau anak kecil itu adalah putra dari Lucilla. Master Lucius, it is time. Singkat cerita, pertempuran gladiator pun dimulai. Maximus lalu memimpin para gladiator Proximo dengan menggunakan helm perang yang menutupi wajah mereka. Dalam pertempuran itu, mereka harus melawan pasukan yang lebih kuat dengan berpakaian sebagai legioner Romawi dan dipimpin oleh Jenderal Romawi Scipio Africanus. Saat pertama putaran, Maximus secara refleks memerintahkan budak lain untuk membentuk lingkaran pertahanan. Dengan begitu, para pasukan Romawi bakal kesusahan dan berjatuhan saat menyerang mereka. Dan ketika pasukan itu mulai berjatuhan, Maximus serta kelompoknya langsung melancarkan aksinya dengan menyerang para pasukan tersebut. Maximus juga mengambil alih kuda mereka, lalu membunuh satu persatu musuh menggunakan pedang. Alhasil, pertempuran itu pun berakhir dimenangkan oleh Maximus dan lainnya. Sedang Commodus yang menyaksikan pertempuran itu kagum dengan aksi pria Spanyol yang menunggangi kuda dan ingin menemuinya. Commodus lalu memasuki arena, sementara Maximus menyiapkan senjata untuk menyerang Commodus. Namun saat ia melihat Lucius, Maximus langsung mengurungkan niatannya. Karena kagum dengan cara bertempurnya, Commodus lalu menyuruh Maximus membuka topengnya dan memperkenalkan diri.
Tapi Maximus menolak lalu pergi begitu saja, yang tentunya hal ini membuat Commandus marah besar. Alhasil, Maximus pun buka topengnya yang membuat Commandus dan Lucilla terkejut melihatnya. Maximus kemudian dengan marah mengungkapkan tentang kekejian Commandus yang sudah membunuh istri serta anaknya dan bersumpah akan membalaskan dendamnya. Commandus pun berniat untuk mengeksekusi Maximus di detik itu juga, tapi penonton mulai bersorak menyebut nama Maximus, sehingga membuat Commandus tidak bisa berbuat apa-apa dan pergi meninggalkan arena. Setelah kejadian itu, Commandus pergi ke makam Mercus dan mulai merusak patung Mercus karena kesal melihat Maximus masih hidup. Sementara itu, di sisi lain, Lucilla diam-diam memanggil Maximus untuk bertemu. Lucilla lalu diam-diam memberitahu kalau ia memiliki sekutu yang kuat di Senat untuk membantu Maximus menjatuhkan Commandus. Namun Maximus masih kesal dengan kematian keluarganya dan malah menyuruh Lucilla agar menjauhinya. God! That man is gone. Di keesokan harinya, pertempuran gladiator masih dilanjut. Kali ini, Commandus mau Maximus bertempur sendirian melawan Tigris dan Gela yang merupakan satu-satunya gladiator bertubuh besar dan belum pernah terkalahkan di Roma. Saat duel melawan Tigris dimulai, 3 pintu arena dibuka dan terlihatlah 3 harimau yang dirantai mengelilingi arena. Tetapi itu tidak mengganggu Maximus sama sekali. Ia masih bisa menjatuhkan Tigris dan melukai kakinya. Saat Tigris tak mampu lagi melawan lagi, para penonton kemudian bersorak agar Maximus membunuhnya. Namun ia malah menolak membunuh Tigris, sehingga secara tidak langsung ia menentang perintah Commandus. Para penonton pun langsung bersorak untuk Maximus dan menyebutnya sebagai Maximus sang penyayang, yang tentunya ini membuat Commandus semakin panas. Jadi Commandus pun turun ke arena dan memancing agar Maximus bertindak lebih brutal dengan menongolok anak dan istrinya yang dibunuh. Namun Maximus tidak terpancing dan pergi begitu saja. Kemudian saat Maximus berjalan di antara para penggemarnya, ia melihat Cicero yang mengungkapkan kalau pasukan Maximus masih setia kepadanya. Cicero juga memberi hadiah berupa kantung kecil. Maximus lalu meminta Cicero agar menyampaikan ke Lucilla kalau Maximus ingin menemuinya. Di malam harinya, saat dibuka kantung itu dibuka, ternyata kantung itu berisi patung kecil yang digambarkan sebagai istri dan anak Maximus, di mana patung itulah dulunya sering Maximus gunakan sebagai sarana untuk mengirim doa kepada keluarganya. Singkat cerita, di malam harinya, Maximus, Lucilla, dan Senat Gracchus kemudian melakukan pertemuan secara rahasia. Ketiganya membahas rencana untuk melengsarkan Commandus, di mana pertama-tama Gracchus akan membeli Maximus dari Proximo dan kemudian menyelundupkan Maximus keluar dari kota agar dia bergabung kembali dengan pasukannya yang masih setia. Kemudian Maximus beserta pasukannya akan kembali ke kota untuk mengalahkan Commandus. I will trust you. You stay alive. Now we must go. Tapi tanpa mereka sadari, semua rencana mereka ternyata tercium sampai ke cungur Commandus. Di mana di keesokan harinya, saat Gracchus mengirim uang ke Proximo, kurirnya selalu diawasi oleh para anak buah Commandus, sehingga transaksi yang mereka rencanakan gagal total. Gak cuma itu, Commandus juga mengirim pelayannya untuk menangkap Gracchus yang saat itu sedang makani ayam. Mengetahui Gracchus tertangkap, Lucilla pun segera menemui Maximus dan mengajaknya agar segera pergi dari kota. Sedangkan di tempat lain, Commandus juga menyadari kalau Lucilla berpihak kepada Maximus.
Alhasil, ia pun secara tidak langsung mengancam akan membunuh Lucius, yang tentunya hal itu membuat Lucilla agak ketar-ketir. What you've been doing. Di malam harinya, saat Maximus akan pergi, segerombolan Praetorian datang ke tempat Proximo untuk menyerbu para gladiator. Maximus lalu meminta Juba dan Balmon untuk mengulur waktu melawan para Praetorian, sedang dirinya akan kabur lewat jalan lain menemui pasukannya. Namun sayangnya, dalam serangan itu, Balmon dan Proximo terbunuh, sedangkan Juba dan sisanya dibawa lalu dipenjara. Tak lama kemudian, Maximus sampai di tempat di mana ia akan bertemu dengan Cicero. Tapi sesampai di sana, Maximus malah diharuskan melihat kematian Cicero yang tergantung dan dipanah oleh Praetorian. Di saat yang sama juga, para Praetorian menyerbu Maximus dan menangkapnya. Setelah menangkap Maximus, Commodus memberitahu Lucilla kalau dirinya akan menyingkirkan Lucius. Gak cuma itu, Commodus juga dengan bejatnya mengajak Lucilla menikah agar nantinya Commodus bisa memiliki keturunan murni dari Kekaisaran Merkus. Keesokan harinya, Maximus diikat di penjara kerajaan bersama tahanan lainnya. Lalu Commodus datang mendekati Maximus dan mengajaknya berduel di depan para penonton. Maximus pun setuju dengan duel tersebut, tapi sebelum pergi, Commodus sengaja menusukkan besi berisi racun ular ke tubuh Maximus sampai menusuk ke paru-parunya dan meminta Jenderal Quintus untuk menutupi luka Maximus agar tidak terlihat di publik. Tak menunggu lama lagi, duel antara keduanya pun dimulai. Namun Maximus terlihat sudah lemah karena racunnya mulai menyebar dan bertarung hanya mengandalkan instingnya saja. Tapi meskipun begitu, Maximus berhasil merebut pedang milik Commodus. Dan saat Commodus meminta pedang lagi ke Praetorian, Quintus langsung mencegahnya karena ia kini di pihak Maximus. Tetapi tak sampai di situ saja, Commodus lalu mengambil pisau yang ia selipkan di lengan bajunya dan segera menyerang Maximus. Untungnya, Maximus berhasil menahan serangan tersebut dan membalikan pisau itu untuk menusuk tenggorokan Commodus. Setelah kematian Commodus, seluruh arena menjadi sunyi. Begitu pula dengan Maximus yang luka paru-parunya semakin parah, sehingga membuat dirinya menjadi halu melihat sesuatu tempat di mana istri dan anaknya berada. Namun, ia kembali disadarkan oleh Quintus yang meminta kejelasan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Maximus pun meminta agar Juba dan semua gladiator Proximo dibebaskan serta dikembalikannya masa jabatan Senator Gracchus. Maximus juga berpesan ke Gracchus agar mengembalikan Roma ke pemerintahan yang berpusat di Senat. Dan selang tak lama, Maximus pun mulai tak sadarkan diri lalu meninggal dengan tenang. Di saat itulah jiwanya bertemu kembali dengan keluarga kecilnya. Setelah itu, Lucilla mengingatkan semua orang kalau Maximus adalah prajurit Roma yang jasanya harus tetap dikenang dan dihormati. Dan di saat itu juga, Juba, Gracchus, Quintus, dan Gladiator Proximo lain dengan hati-hati membawa tubuh Maximus keluar dari arena. Film ini kemudian ditutup dengan Juba yang kembali ke arena untuk mengubur patung kecil berbentuk istri dan anak Maximus tepat di tempat Maximus meninggal. Ia juga berjanji jika ia meninggal nanti akan menemui Maximus lagi di akhirat. Dan setelah itu, Juba pergi ke tempat asalnya untuk menemui keluarganya sendiri. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alutsista film Gladiator. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.